Kita lanjutkan pada minggu yang lalu bagaimana bab tentang nafkah dan apa yang akan disebutkan berhubungan dengan nafkah. Termasuk nafkah yang wajib bagi seorang suami kepada istri dan anaknya. Jika suaminya orang yang susah atau sulit, kewajiban nafkah itu tidak gugur. Akan tetapi semampunya suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Kalau status suaminya itu susah, maka nafkahnya cukup 1 mud. Kalau status suaminya itu pertengahan, susah kagak, kaya enggak, 1 mud setengah. 1 mud itu kurang lebih seliter, ya. Kalau statusnya pertengahan, nggak kaya, nggak miskin, maka kewajiban nafkahnya untuk keluarganya itu 1 mud setengah. Kalau suaminya kaya, kewajiban nafkahnya itu 2 mud. Setiap hari diberikan ketika waktu fajar, ya. Berikan nafkah itu yang paling afdal di waktu fajar. Fajar itu waktu subuh. Sudah memberikan nafkah kepada istrinya. Kemudian wajibu aidan ala zauj mahriha ay zaujah. Dan kewajiban juga bagi seorang suami memberikan mahar kepada istrinya. Mahar boleh apa tuh namanya? Boleh ngutang enggak? Boleh. Mahar itu boleh ngutang dulu. Ya, boleh. Mahar itu sesuatu yang bermanfaat, ya. Sesuatu yang ada manfaatnya boleh kita memberikan kepada istri sebagai maharnya, ya. Tapi yang tidak bermanfaat atau tidak berguna nggak bisa, ya. Apapun itu bentuknya. Nah, dan mahar itu sesuatu yang berlaku. Artinya kalau dia pakai itu mahar masih berlaku, ya, masih berharga. Nah, itu boleh. Kalau yang nggak berharga nggak boleh. Yang ada nilainya, mahar itu yang ada nilainya. Seperti sekarang orang menikah, maharnya apa? Maharnya mentang-mentang tanggalnya apa tuh namanya tahunnya 2025, jadi maharnya sesuai tanggal jadiannya dia. 1000 misalkan 2025 sama 25 perak, dicari tuh sama dia 25 perak. Sekarang 25 perak bernilai nggak? Kalau kita pergi ke warung, ya, 25 perak itu bernilai nggak? Udah nggak ada nilainya lagi, nggak boleh. Harus yang bernilai, ya. Jangan dimain-mainkan itu masalah mahar, ya. Harus ada yang bernilai. Emas kan bernilai itu. Emas kan nilainya naik turun perak, ya, atau lain sebagainya. Fayatagarrar biwad'i wa in haruma liwuquhi fi haidin aw duburin walau bidun intishar listifai muqabalati wa huwa al-wata' bi khilaf istidkhalul mani fa innahu la yatagarrar bidzalik. Ya, nah itu maharnya harus diberikan kepada si istri karena mahar itu haknya si istri. Kalau kita mau menikah, kasih maharnya. Mahar itu diberikan kepada si istri. Kata Nabi Muhammad, sebaik-baiknya wanita adalah yang maharnya rendah. Artinya maharnya rendah juga orang jangan direndahin. Nggak boleh, ya, direndahin itu nggak boleh. Wah, mentang-mentang kata Rasulullah perempuan yang paling baik adalah maharnya yang paling murah. Nanti diberikan yang paling murah, nggak boleh. Kemampuan kita apa? Bagaimana? Dan perempuan di kampung kita nih biasanya kalau dilamar maharnya berapa? Nah, harus sama. Harus disamakan, itu namanya mahar mithil. Ya, mahar yang standarnya daerah sini. Misalkan orang maharnya 5 juta, ya 5 juta, ikutin yang lain. Ya, standarnya berapa? Setiap tempat kan standarnya beda-beda. Ada satu tempat standarnya, tergantung anaknya punya titel nggak.
Semakin anaknya punya titel, maharnya semakin mahal tuh. Oh ini S1, maharnya sekian. Kalau yang perempuannya S2, maharnya sekian. Kalau apa tuh namanya, perempuannya S2, S3, masing-masing tuh beda-beda nilainya. Ada daerah yang kayak begitu. Wah, karena anak saya kan udah jadi dokter nih perempuan, ada yang mau ngelamar, maharnya harus mahal sesuai jenjang pendidikannya, ya. Nggak seperti itu juga, ya. Jadi tergantung daerah masing-masing standarnya itu seperti apa, ya, gitu. Mungkin maksudnya mereka itu supaya perempuan itu tidak direndahkan, ya, tidak dianggap sepele, ya, gitu. Jadi kan kebanyakan orang itu diberikan mahar yang murah, nanti anak perempuannya justru di apa tuh namanya, dianggap gampang, nggak boleh, ya. Justru diberikan mahar murah itu seharusnya dia menyadari, ya, bahwa hal tersebut adalah memberikan kemudahan baginya untuk melamar, memberikan mahar kepada calon istrinya. Ya. Wa yatagarrar aidan bi mautil ahadihima qabla al-wat'i wala bi qatli fi nikahin sahih, ya, li intihail aqdibih. Ya, dan juga mahar itu wajib diberikan kepada si istri, ya, calon istri itu, tapi apabila salah satu dari pengantin itu meninggal dunia sebelum sebelum watak, sebelum bermalam. Laki menikahi perempuan pagi, ada maharnya, perempuan ada walinya, ada saksinya dan lain sebagainya. Udah nih, berlangsung pernikahan, ya. Nah, malamnya ini kan malam pertama, paginya nikah, malamnya malam pertama. Sebelum malam pertama, misalkan sebelum malam pertama, sore istri meninggal dunia. Istri meninggal dunia. Nah, terus ini maharnya bagaimana? Ya kasih, ya, kasih apa tuh namanya, haknya si istri, kasih keluarganya, ya, kasih keluarganya. Ada juga ulama mengatakan itu karena kalau dia meninggal maka semua mahar itu menjadi haknya si istri, keluarganya istri. Kalau misalkan pisah, pagi nikah, belum malam pertama, sore udah dah ribut, cerai, ya. Nah, kalau cerai ini sebelum dia bermalam atau malam pertama, maka maharnya itu bagi dua, setengah kembalikan kepada suaminya, setengah kembalikan kepada si istrinya. Tapi kalau pagi nikah, malam pertama, kemudian besoknya cerai, Pak saya mau cerai begini, balikin mahar saya, udah nggak bisa, udah sepenuhnya buat si istri, udah nggak bisa minta balikin. Atau minta balikin setengah, nggak bisa, enak aja nih. Udah enak-enakan minta mahar semuanya, minta balikin, nggak bisa. Itu semua udah jadi haknya si istri. Nah, beda kalau antara meninggal dengan berpisah. Cerai misalkan pagi nikah, siang sore cerai, padahal belum malam pertama. Nah, itu mahar seluruhnya mahar dibagi dua kalau cerai. Tapi kalau si istri meninggal, namanya umur, pagi udah melangsungkan pernikahan, sore menjelang malam istrinya meninggal, itu hak seluruhnya buat si istri maharnya, ya. Walau biqatli fi nikahin sahih, walaupun dibunuh misalkan, walaupun dibunuh, pagi nikah, sore nggak taunya dibunuh, belum malam pertama, itu maharnya menjadi haknya keluarganya si istri, haknya si istri. Wal mahru atiyatun minallahi ta'ala la fi muqabalati syai'. Mahar itu adalah pemberian dari Allah, tidak untuk digantikan dengan apapun. Jangan menganggap, wah aku berikan kamu mahar berarti saya dapat malam pertama nih, malam pertama bersama kamu. Bukan.
Mahar itu bukan tujuannya sebagai pengganti malam pertama, enggak. Karena saya berikan kamu mahar sebagai penggantinya engkau malam pertama dengan saya, enggak seperti itu. Di sini dikatakan bahwa mahar itu adalah pemberian dari Allah, bukan sebagai pengganti sesuatu apapun, ya. Li'anna zaujah tastamta'u bihi kama yastamta'u biha bal aksar, ya. Karena wanita itu sangat senang kalau dia diberikan maharnya, sebagaimana engkau senang ketika mendapatkan seorang istri, gitu. Ente senang dapat perempuan, dapat istri karena menikah, istri senang dapat mahar. Nah, istrinya itu senang dapat mahar. Idistamta'uha biqada'i syahwatiha wa yataraddud dzakara fi farjiha wa bisuryanil mani fiha wastimtahu bil awalin faqat fal mahru la fi muqabalati syai' wa amma qauluhum listifa'i muqabala fa huwa amrun bihasbi dhahir, ya. Jadi wajib bagi orang yang mau menikah maka dia harus membayar mahar, sebagaimana Nabi Adam alaihi salam, beliau ketika hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimasukkan ke dalam surga, dalam surga sendirian. Allah tahu keluh kesahnya Nabi Adam, akhirnya diciptakanlah Siti Hawa itu dari tulang rusuknya Nabi Adam yang sebelah kanan, jadilah Siti Hawa. Kemudian Adam ini punya hasrat kepada Siti Hawa, namanya manusia, punya hasrat kepada Siti Hawa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala larang, tidak boleh mendekati Hawa sebelum engkau membayar maharnya, sebelum engkau menikah, ya, dinikahkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa wali, tanpa saksi. Walinya Siti Hawa siapa? Enggak ada. Manusia kan baru dia doang berdua, enggak ada yang lain, ya. Apa tuh namanya, KUA kagak ada waktu itu, ya. Jadi yang menjadi saksi, yang menjadi wali adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu khususnya untuk para nabi, ya, nggak bisa buat manusia biasa. Kemudian Nabi Adam bertanya, maharnya apa ya Allah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Adam bahwa maharnya engkau berselawat kepada kekasihku Muhammad. Kemudian Nabi Adam berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Maharnya aja selawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi harus pakai mahar, ya. Kata Rasulullah SAW, kalau nggak salah Sayyidina Ali ketika ingin menikah dengan putrinya Rasulullah SAW, ada maharnya, ya. Kemudian Rasulullah memberikan satu cincin kepada Sayyidina Ali sebagai maharnya, ya. Kemudian dijadikan cincin tersebut sebagai mahar. Jadi mahar itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk si istri itu, ya, si calon istrinya. Wa yajibu aidan alaihi azwaj laha li zaujah mut'atun intalaqaha. Dan kewajiban bagi suami untuk istrinya memberikan mut'atun wahya malun fi muqabalati wahsyah, kama qala Syekhuna Ahmad An-Nahrawi, wal wahsyah hiya al-inqita'u wa ba'dal qalbi anil mahabbah, ya. Dan wajib bagi suami memberikan kepada istri, kalau memberikan berupa mut'ah, ya, kepada istri apabila istrinya diceraikan. Ya, apabila istrinya diceraikan, maka wajib bagi suami untuk memberikan mut'ah, ya. Mut'ah itu karena sebab seorang suami menceraikan istrinya, jadi istrinya ini harus diberikan kebutuhannya selama iddahnya, ya. Diberikan juga mut'ah sebagai kebutuhannya dia, ya. Intalaqaha, kalau diceraikan istrinya. Kalau istrinya nggak diceraikan, enggak, itu namanya nafkah. Kalau istrinya nggak diceraikan. Qalallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walil muttalaqati mata'un bil ma'ruf, ya. Allah berfirman walil muttalaqati, walil
mutallaqati, dan kepada perempuan-perempuan yang telah diceraikan. Mata'un bil ma'ruf, ya, mata'un itu sebagai bantuan, kewajiban dari suami diberikan kepada istrinya bil ma'ruf, ya, dengan kebaikan, dengan keikhlasan, ya. Gal al-hisni, kalau suaminya menceraikan istrinya, jadi diberikan mut'ah. Mut'ah itu apa kebutuhannya kasih, ya, selama misalkan idahnya itu selesai. Kalau idahnya udah selesai, ya nggak wajib lagi bagi suami memenuhi kebutuhan nafkah si istri yang telah diceraikan. Wa farqatu darban, farqatu tahsilu bil maut fala tujibu mud'atu bil ijma, ya. Nah, berpisah ini ada dua. Suami berpisah dengan istri itu ada dua. Yang pertama, kalau suaminya mati. Kalau suaminya mati, maka tidak ada pemenuhan kebutuhan untuk si istri. Kenapa? Karena suaminya udah mati, ya. Suaminya mati, gimana dia bisa mau cari nafkah? Nggak bisa, ya. Kalau suaminya mati, maka istri tidak mendapatkan mut'ah, ya, tidak mendapatkan mut'ah. Fala tujibu mut'atun bil ijma', maka menurut ijma' ulama tidak diwajibkan mut'ah kepada si istri. Qala Nawawi wa farqatu tahsilu fil hayati katalaq. Imam Nawawi mengatakan mut'ah itu, ya, didapatkan oleh si istri kalau si istri tersebut diceraikan oleh suaminya, suaminya masih hidup, ya. Kalau suaminya masih hidup, artinya cerai hidup, bukan cerai mati, cerai hidup. Fa in kana qabla dukhuli nadar, in lam yatashattar mahri falaha mut'ah, wa in tashtaru fala mut'ata laha alal masyhur, wa in kana ba'da dukhul falaha mut'atun alal adhar wal khulu' katalagi ala sahih. Nah, misalkan di sini bagaimana kalau seandainya tadi kayak gambaran yang tadi, ya, gimana kalau misalkan si istri itu diceraikan sebelum malam pertama. Pagi dia nikah, ya, sebelum malam pertama, sebelum bermalam dengan istrinya, dengan istri sahnya dia setelah nikah, berpisah, ya. Maka kata ulama mengatakan nadhar, in lam yatashattar mahar falaha mut'ah. Kalau seandainya maharnya itu sesuatu yang tidak bisa dijual, maka dia mendapatkan mut'ah. Kan ada orang maharnya apa? Maharnya seperangkat alat sholat. Ada juga orang maharnya apa? Maharnya hafalan Al-Quran. Padahal sebenarnya yang begitu-begitu nggak boleh. Kenapa? Karena nggak ada nilainya. Mahar itu harus yang bernilai, yang mempunyai nilai, punya harga, ya. Nah, misalkan seperti itu, kalau sebelum malam pertama berpisah, kalau maharnya itu nggak bisa dinilaikan, maka si istri itu mendapatkan mut'ah, ya. Wa in tashtur fala mut'alaha alal masyhur. Kalau sebagian ulama mengatakan kalau seandainya maharnya itu bisa dibagi, ya udah, maka si istri tidak mendapatkan mut'ah. Wa in kana ba'da dukhul falaha mut'ah alal adhar. Tapi kalau udah dukhul, ya, pagi nikah, malam pertama sudah bermalam, besok paginya cerai, ya dapat mut'ah. Dia mahar didapat, mut'ah juga dapat. Mut'ah itu kebutuhannya dia selama masa iddah, ya, yang diberikan oleh si suami, wajib tuh suami berikan. Makanya suami kalau banyak orang cerai aja, udah cerai udah pisah. Padahal si istri masih tanggung jawab suami berikan nafkahnya sampai idahnya selesai. Si suami nggak mau balik, selesai, artinya nggak ada pemenuhan nafkah lagi setelah masa iddah. Gitu, nggak boleh. Ada orang kan cerai karena ngikutin hawa nafsunya. Cerai karena nggak ngikutin tentang perintah-perintah agama. Dianggap cerai berpisah, ya udah pisah masing-masing, nggak boleh.
Walaupun sudah cerai, maka si suami punya tanggung jawab apa? Berikan kebutuhan si istri itu sampai masa idah selesai, ya udah, nggak ada lagi kebutuhan. Nah, masa idah kan itu untuk melihat apakah di rahim seorang istri yang diceraikan itu ada janinnya apa enggak. Kalau nggak ada janinnya, paling 3 kali haid atau 3 kali bersih udah selesai. Pemberian mut'ah kepada si istrinya itu udah selesai. Kenapa? Masa idahnya selesai. Tapi kalau ada janinnya, diberikan terus sampai si bayi itu melahirkan, menjadi tanggung jawab suaminya walaupun udah dicerai. Wajib, ya, masih harus diberikan kepada si istri. Wa alam anal mut'ata yastawi fihal muslim wa dhimmi wal hur wal abd wal hurrah wal amah wa hiya fi kasbil abd wa li sayyidil ammah kal mahar, ya, wa yustaha fi mut'a an la tangus ala 30 dirhaman. Ya, nah di sini dikatakan bahwa mut'ah itu sama, mau dia muslim, mau dia orang kafir zimmi, tetap diberikan mut'ahnya. Mau dia merdeka atau mau dia budak, mau perempuan yang merdeka atau perempuan yang budak, sama aja, ya, sama. Wa yustaha fil mut'ati an la tanqus ala 30 dirhaman, dan dianjurkan, disunahkan pemberian mut'ah itu tidak kurang dari 30 dirham. 30 dirham berapa tuh? 1 dirham itu kurang lebih 30.000. 1 dirham 30.000. Maka kalau 30 dirham kurang lebih 900.000. Wajib suami memberikan kepada istrinya, ya. Sebab tidak boleh kurang dari 30 dirham. 30 dirham itu kurang lebih 900.000. Wa amal wajibu fa in taradhiya bi syai'in fadzaka wa in tanazza'a gadaraha al-ghadi bi ijtihadihi ala sahih. Wah, kalau misalkan kedua-duanya nih, antara si suami sama istri, jangan 900 deh, saya nggak bisa segitu, ngasih segitu. Nah, kalau si istri misalkan mengatakan, si istri yang udah dicerai nih, yaudah deh, berapa ente mampunya? Saya mampunya 500.000. Yaudah, nggak apa. Kalau si istri ridho, kan ada perempuan yang ridho aja, ada perempuan yang ngotot, enggak, syariat suruh nggak boleh kurang dari 30 dirham, ente harus berikan 30 dirham 900.000. Ada perempuan yang nggak mau tahu, ada perempuan yang ridho aja, ya udah saya ridho semampunya, kamu berapa? Semampunya 500.000, ya udah. Tapi kalau ribut nih, udah cerai masih ribut masalah mut'ah, enggak harus segini, suami enggak, saya nggak bisa segini, enggak harus isi harus segini. Fa in tanaza'a, kalau dua-duanya ribut masalah mut'ah berapa kadarnya, maka bawa ke hakim, ya, kedua-duanya bawa ke hakim bi ijtihadihi ala sahih, maka nanti hakim yang memutuskan berapa, ya, hakim yang akan memutuskan berapa kewajiban suami memberikan mut'ah kepada istrinya. Wa yu'tabar haluhuma ala sahih wa yajuz an tazid, ya, wa yajuz an tuzadu mut'ah ala nisfi mahriha ala sahih, ya. Wa fi qaul yushtaratu an la tazid ala nisfi min sadaqiha. Nah, di sini dikatakan boleh enggak mut'ah itu melebihi setengah dari maharnya dia. Dulu ketika si istri saya kasih mahar misalkan 2 gram emas, saya mau kasih dia mut'ahnya 3 gram emas, ya, atau lebih dari setengah maharnya, atau lebih dari maharnya, boleh, ya, boleh-boleh aja. Nah, dan juga di sini dikatakan dan disyaratkan di dalam mut'ah itu tidak boleh lebih dari setengah ketika memberikan maharnya. Dulu mahar berapa? Dulu mahar kira-kira cincin 2 gram, ya. Setengah dari 2 gram itu nggak boleh lebih dari setengah mahar yang dulu diberikan kepada si istrinya.
Kalau emas itu kan nggak berkurang nilainya. Ketika dulu misalkan menikah tahun sekian dengan mas kawin emas 5 gram misalkan, semakin kemari kan harga emas itu semakin tinggi, nggak pernah turun tuh harga emas itu, jarang harga emas itu turun. Makanya Islam itu dulu mereka membuat mata uang itu dari emas karena nilainya nggak akan berkurang. Tapi kalau pakai warokot itu pakai kertas, uang kertas, itu nilainya turun terus, ya, nilainya turun terus, nggak pernah imbang, ya. Kalau uang kertasnya pakai, kalau mata uangnya pakai kertas, ya. Tapi kalau pakai emas, duitnya benar-benar emas, ya, kandungannya kandungan emas, itu nggak bakal berkurang nilainya. Wa fi qaulil akhar yushtaratu an tanqus anin nisfi wallahu alam, ya. Dalam gaul yang lain mengatakan disyaratkan boleh, ya, kurang dari setengah mahar yang dulu diberikan, itu mut'ah, ya. Wa yajibu alal malikil abidi wal bahaim nafaqatuhum wa an la yukallifuhum minal amal ma la yutiqunahu. Dan kewajiban bagi pemilik budak, tuan, ya, si tuan pemilik budak atau pemilik bahaim, hewan ternak, nafaqatuhum, memberikan nafkah mereka. Jadi kalau saya punya budak, maka wajib bagi si tuannya ini memberikan nafkah kepada budaknya. Saya punya sapi, harus dikasih nafkahnya tuh sapi, makannya sapi, makannya kambing, ya, binatang ternaknya dia harus diberikan nafkahnya, kebutuhannya. Wa an la yukallifuhum minal amal ma la yutiqunahu, dan tidak boleh memaksakan, ya, memaksakan pekerjaan yang mereka tidak mampu. Saya punya budak, kerjaannya cuma bisa nenek doang, saya kasih kerjaan dia yang berat, dia nggak mampu, nggak boleh. Atau punya hewan ternak kayak sapi, ya, sapi itu biasanya bisa cuma ngangkut 100 kilo, saya tambahin 300 kilo, mereka kan nggak kuat deh, nggak mampu, nggak boleh memaksakan pekerjaan yang tidak mereka mampu. Li qaulihi sallallahu alaihi wasallam lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu minal amal ma la yutiqu, rawahu Muslim. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu, kepada yang dimiliki, artinya budak, kepada orang yang mempunyai budak, maka budaknya itu harus diberikan makanannya. Wa kiswatuhu, beliin bajunya, ya, beliin di pasar, nih baju kamu, nih makan kamu pagi, siang, sore atau malam, kasih. Wala yukallafu minal amal ma la yutiqu, dan tidak boleh memaksakan pekerjaan yang tidak dia mampu, ya, tak boleh. Rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Faman malaka abdan au amatan lazimahu nafaqatuhu gutan wa adaman wa kiswatan wa sairul maun, ya. Siapa orang yang memiliki budak atau budak perempuan amah, maka wajib baginya memberikan nafkahnya, kutan, bahan pokok, wa adaman, ya, bahan pokok apa? Beras, jangan ngasih beras aja, tapi adamannya juga dikasih. Apa adaman? Lauk pauknya, ya, tempenya, tahunya, sayurnya kasih. Jangan dikasih beras tiap hari kasih beras aja, nggak ada lauk pauknya. Lauk pauknya dikasih. Wa kiswatan, dan juga bajunya, pakaiannya, kira-kira pakaiannya masih bagus, ya, atau perlu dibeli lagi, beli lagi, tuannya beli. Ini aja kepada budak yang kita miliki, maka bagaimana dengan istri kita? Lihat bajunya, wah dasarnya udah robek-robek, beliin, ya. Bilang istrinya, udah kamu pilih mana dasar, ya, kamu beli. Anak kita
ya, beliin bajunya. Jangan bajunya udah naik segini, ya, baju dari kecil masih dipakai aja, beliin, wajib, ya, wajiban. Kalau bajunya udah pada kecil, beliin, ya. Budak aja Rasulullah perintahkan untuk kasih dia makanannya, kasih dia lauknya, kasih pakaian, ya, wasairil maun, dan apa aja kebutuhannya dia. Sawaan kana gannan au mudabbaran au umul walad. Mau budak itu adalah budak mudabbar. Mudabbar itu kayak kemarin, ya. Mudabbar itu budak yang tidak mempunyai perjanjian tertulis dengan tuannya. Mudabbar. Tapi mudabbar ini merdeka kalau tuannya meninggal, wafat. Begitu juga walad. Tuan, ya, seorang tuan ini punya budak perempuan, menikah dengan budak perempuannya, kemudian punya anak, maka budak perempuan ini disebut dengan walad, ibu dari anaknya si tuan ini. Maka walad ini harus diberikan nafkahnya, tapi statusnya tetap budak. Walad ini bisa merdeka kalau si tuannya meninggal. Kalau tuannya meninggal, nah dia otomatis merdeka. Sawan kana sagiran au kabiran. Mau hamba sahayanya itu atau budak laki-laki atau perempuannya itu masih kecil ataupun sudah besar. Dia udah tua, udah nggak, budak saya udah tua, ya udahlah, nggak usah dibeliin baju, udah segitu aja bajunya, nggak boleh. Udahlah, makannya juga dia kagak banyak, udah kasih aja makannya segini, nggak boleh, ya, harus diberikan. Wasawan kana zamanan au a'ma au saliman. Mau budak tersebut buta, dia buta ini nggak ngerti makanan, kasih aja makanannya begini, nggak boleh. Zalim gitu nanti, ya. Mau budaknya buta, mau budaknya sehat. Wasawan kana marhunan au mustajiran au abikan au musa biman faatihi abadan. Mau budaknya itu budak sebagai statusnya tergadai, ya, atau budak pinjaman, ya, au mu'aran au kasuban, atau budak pekerja. Kalau kita punya perusahaan atau kita punya usaha, ada orang yang kerja sama kita, kasih, beliin dia baju, kasih dia makannya. Au mustahigul qatli biharabati au riddati au nahwihima, ya, atau dia orang yang berhak dibunuh karena perang, ya, atau karena dia murtad, ya, sebelum misalkan si hakim memutuskan untuk dibunuh, ya, orang yang murtad ini, maka diberikan kebutuhannya dia sampai waktu, misalkan hakim menentukan bulan depan budak ini karena murtad disuruh taubat nggak mau, disuruh kembali ke dalam Islam nggak mau, maka hukumannya mati, ya. Nah, menuju tanggal kematiannya dia, eksekusinya dia, maka wajib bagi tuannya berikan nafkahnya. Jangan dia mau mati ini biarin aja, nggak, harus kasih nafkahnya, makanannya dan lain sebagainya. Idza tasbutu kifayatuhu bidzalik, ya. Dengan ini semua kewajiban seorang sayyid itu tidak gugur untuk memberikan nafkah kepada budaknya. Li ana gatluhu bitajwi'ihi tahdibu yamna'u minhu, li ana sayyid yamlaku kasbuhu wa tasarrufu falazimatuhu ma'unatuhu bi qadri kifayah wa yu'tabar bidzalika raghbatuhu wa zahadatuhu. Wallahu a'lam, ya. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan akan datang. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul ma'mun. Sahan syaallah zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah, dafiyatan li kulli syarr jalibatan li kulli khair. Lana wa liwalidina wa auladina wa masyayikhina fi khair lutfin wa afiyah. Jamila syamila li khairat dunya wal akhirah wiladul habib Abdullah bin Husain bin Tahir wa Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Syafi'i Al-Bantani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Maghdubi 'alaihim waladdallin.